Shall we start? Okay. Yes. Go ahead. Wait a second. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, since our speaker right now is speaking both in Bahasa Indonesia and English, so I think it will be better we use Bahasa Indonesia, right? It can be both because my Indonesian maybe is mixed. Campur aduk nggak apa-apa ya. It's okay. Okay. It's okay. If you could speak in Bahasa Jawa or Bahasa Sunda, it's also good for us. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya hormati kemungkinan yang mungkin hadir ya Bapak Ibu pimpinan dan dosen program studi ilmu keperawatan D3, S1, Nurse dan S2 Universitas Muhammadiyah Semarang. Kemudian yang saya hormati pula Miss Herlina Setiawati Habib ya, selaku narasumber yang luar biasa yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita hari ini, dan seluruh adik-adik mahasiswa dari program studi ilmu keperawatan D3, S1 atau nurse juga yang insya Allah selalu sehat dan semangat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arik Pranada. Alhamdulillah terima kasih banyak kepada adik-adik dari Himpunan Mahasiswa Keperawatan D3 atau Himadeka ya, yang sudah menginisiasi kegiatan yang insya Allah sangat luar biasa ini dan juga sekaligus mempercayakan waktunya kepada saya untuk memimpin acara sharing session yang dilakukan secara virtual pada pagi hari ini. Mungkin kegiatannya tidak perlu formal-formal ya. Jadi kita nanti sharing santai, jika nanti adik-adik ada pertanyaan kita bisa diskusi gitu ya. Lebih ke talk show mungkin ya, seperti itu. Ya, saya juga ucapkan selamat hari Senin ya, dan selamat bergabung di acara virtual ini untuk semua adik-adik mahasiswa dimanapun saat ini sedang berada, yang mungkin sudah baru ada di kampus ataupun ada di rumah, baru bangun tidur mungkin ya, atau baru makan, nggak apa-apa. Sambil makan, sambil minum, nggak apa-apa, kita simak bersama-sama pemaparan nanti materi atau talk show yang akan saya pandu selama kurang lebih beberapa menit ke depan. Oke, mari sama-sama kita awali awal pekan pada kesempatan pagi hari ini dengan sesuatu yang bermanfaat dan membangkitkan semangat, termasuk mengikuti dan menyimak acara sharing session pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita sama-sama buka acara pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita simak dan pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, sebelum kita sama-sama menyimak sharing session atau talk show yang akan saya pandu nantinya dari pembicara kita hari ini, terlebih dahulu kepada Ibu Dr. Yuni Armiati, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, untuk menyampaikan prakata pembuka mewakili dari Prodi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Monggo, Bu Yuni. Oke. Matur nuwun wekdalipun Mas Arik nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, dan juga yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Meskipun perbedaan waktu, di Amerika masih jam 8 malam hari Ahad, sekarang kita sudah hari Senin, tapi tampaknya masih seger Mbak Erlina. Terima kasih kepada Allah juga yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Karena tanpa nikmat sehat kita nggak bisa bertemu di sini. Tadi saya diberi nikmat sakit pusing ya, tapi alhamdulillah everything is okay ya, sudah terkendali. Salawat serta salam tadi sudah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Perlu saya sampaikan di sini bahwa
kegiatan di sini diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Diplomatika Keperawatan yang mestinya awalnya adalah untuk mahasiswa D3 Keperawatan. Namun sangat sayang kalau kegiatan yang sangat luar biasa ini hanya diikuti oleh mahasiswa D3 Keperawatan, sehingga kami mencoba untuk mengajak dari adik-adik S1 Keperawatan, kemudian profesi nurse, yang mungkin seharusnya bergabung lebih dari 300, namun ini mungkin masih belum bergabung ya, karena ada kegiatan yang lain, nanti kita tunggu. Semoga kegiatan kali ini akan memberikan pencerahan, memberikan tambahan wawasan, tambahan pengetahuan, tambahan informasi kepada adik-adik semua tentang bagaimana sih untuk bisa menjadi sukses, menghadapi tantangan, menghadapi peluang, untuk bisa bekerja tidak hanya di jago kandang di dalam negeri ataupun di kampung sendiri, tapi nggak perlu takut untuk bisa keluar ya. Nanti adik-adik bisa bertanya tentang bagaimana kiatnya, apa rahasianya, apa kunci suksesnya, bagaimana cara beradaptasi, silakan saja ya. Terima kasih Mbak Herlina yang telah meluangkan waktunya yang luar biasa tentunya ya. Kami sudah atur waktu beberapa schedule sudah saya sampaikan, ada yang nggak sesuai sehingga alhamdulillah akhirnya kita sekarang bisa bertemu ya. Kemudian saya perlu menyampaikan sedikit bahwa Mbak Erlina ini adalah alumni dari keperawatan yang dulunya adalah Akper Muhammadiyah Semarang ya. Jadi Mbak Erlina ini angkatannya Pak Fathul Mupin untuk diplomanya. Kemudian upgrade education-nya lagi untuk melanjutkan ke program Bachelor of Nursing di S1 Keperawatan. Nah, Mbak Herlina ini asalnya dari Tegal, teman SMA-nya Bu Mahmudah, Bu Ida, ya. Jadi adik-adik yang asalnya dari Tegal, orang Tegal sudah sampai di Amerika, ya. Ya, Mbak Herlina sudah tiba di Amerika. Jadi untuk yang di daerah-daerah jangan pernah merasa kecil hati, wedi rasa bahasa Inggris kan gitu ya. Semua itu bisa dipelajari. Oke, baik Mbak Herlina, kami ini banyak kegiatan berbagi-bagi ini di dalam ruangan 40. Saya di lantai 4 ini di Nursing Research Center Building. Kebetulan di belakang saya di ruangan 408 ini kami sedang menyusun workshop untuk menyusun soal uji kompetensi untuk adik-adik D3 dan nurse. Saya melipir sejenak ke sini biar bisa menghantarkan Mbak Erlina untuk bisa memaparkan materinya. Mohon maaf jika memang nanti selama kegiatan ada yang kurang berkenan. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Mbak Erlina dan bagi adik-adik, dan juga Mbak Erlina bisa membagi ilmunya sebanyak-banyaknya bagi adik-adik ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Gilang selaku Ketua Himadeka yang telah memiliki program ini. Adik-adik yang ada di sini sekarang silahkan diaktifkan kameranya biar lebih interaktif lagi. Jangan hanya logo, background yang muncul atau nama saja yang muncul. Itu soft skill yang perlu kita upgrade ya. Biar kita saling mengenal. Katanya kan tak kenal maka ta'aruf lah. Caranya ta'aruf ya jangan hanya nama saja. Munculkan wajahnya, biar kelihatan wajahnya. Ini Mbak Herlina, ada Bu Mariam di sini, Kaprodi Profesi Nurse, kemudian ada Bu Desi, Sekprodi D3 Keperawatan, juga ada Bu Hoir tadi saya lihat, Sekprodi S1 Keperawatan. Mungkin Bu Mahmudah belum bergabung karena Bu Mahmudah ada di ruangan, nanti mungkin akan bergabung juga untuk bisa menyimak. Jadi kami berbagi perhatian, ada yang sambil ngetik dan sambil memperhatikan adik-adik. Saya rasa itu Mas Arik, saya kembalikan kepada Mas Arik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Bu Yuni tadi atas kata mewakili dari Prodi Keperawatan Unimus. Mudah-mudahan acaranya bisa berjalan dengan lancar semuanya itu ya.
tadi banyak yang disambi ya, di gedung sebelah, di luar kota ataupun dimanapun itu, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu dianugerahkan kesehatan dan kelancaran dan dimudahkan apapun yang menjadi kegiatannya pada hari ini. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bisa katakan bahwa topik yang akan diangkat pada acara sharing session pagi ini sangat menarik ya, tidak berat, tidak bikin pusing, dan manfaatnya insya Allah luar biasa dan dapat membuka wawasan dan pandangan adik-adik mahasiswa untuk menentukan rencana hidup di masa depan. Ya, karena kita akan sama-sama mendengarkan dan menyimak paparan pengalaman dari seorang narasumber yang luar biasa, yang khusus didatangkan dari negara yang jauh dari Indonesia, waktunya juga berbeda, jauh sekali, tidak cuma berapa menit, berapa detik gitu ya, tetapi jam-jaman seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuni, di kita sudah hari Senin, di tempat beliau masih hari Minggu gitu ya. Nah, ini dihadirkan spesial untuk adik-adik mahasiswa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Oke, langsung saja mari kita sapa narasumber yang sudah bergabung dengan kita pada pagi hari ini, Miss Herlina Setiawati Habib. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, Mbak Herlina. Assalamualaikum. Selamat pagi waktu Indonesia bagian Barat. Iya, berarti selamat malam waktu Amerika. Malam selamat petang. Iya, ini masih gelap. Udah Masih gelap. Masih gelap. Ya, mohon maaf sekali ini mengganggu waktu istirahatnya ya. Ini kan sudah mau istirahat sebenarnya ya. Sehat nggih? Nggak apa-apa. Nje, nanti kalau ngantuk dikit nggak apa-apa ya. Ya. Oke. Should we communicate in English or bahasa Indonesia? Both is fine, right? It's okay. Ya. We can combine. Aja ya. Oke, sebelumnya Jadi English dulu. ya, sebelumnya terima kasih sekali atas kesediaannya. Saya mewakili prodi perawatan Unimus mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Mbak Herlina gitu ya, dapat meluangkan waktu untuk berbagi kisah ataupun cerita ya untuk adik-adik mahasiswa kami. Namun sebelum saya mempersilahkan Miss Herlina untuk berbagi kisah dan pengalamannya kepada kita semua, saya kok pengen ini ya, memperkenalkan terlebih dahulu ya informasi singkat terkait dengan biografi beliau supaya adik-adik mahasiswa itu tahu dan semakin terpantik untuk mengikuti jejak Miss Herlina seperti itu. Mungkin dari panitia atau dari Mas Gilang atau dari adik-adik Himadika sakit di-share, saya dibantu di-share screen ya. Saya sudah mempersiapkan informasi atau CV singkat dari Miss Herlina. Ngapunten nanti kalau misalnya ada yang salah ya, Miss Herlina ya. Mas Gilang? Mohon maaf, Bapak. Ya. Ini tidak bisa share screen karena saya belum host. Oh, oke. Bisa share screen. Mas Arik barangkali. Oh, sebentar. Oh, yang kemarin di-share ininya, Bu ya? Iya. Paskinya ya, sebentar. Oke. Saya lupa untuk klaim host. Sebentar, nggih. Di sana sedang musim apa, Mbak Herlina? Sedang musim mangga nih. Oh, musim mangga. Oh, di rumah saya banyak mangga nih, depan, belakang, samping banyak. Jadi mangga ini di sini itu nggak ada, cuman kebetulan pas rumah saya itu punya pohon mangga luar biasa. Bisa berbuah juga? Berbuah tapi banyak berbuah, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Coba Mas Gilang di share, sudah saya jadikan co-host. Oke, sebentar. Oke, bisa dilihat ya. Baik. Ini sudah saya ringkas ya. Miss Herlina Setiawati Habib, Bachelor of Science in Nursing, Registered Nurse, merupakan seorang registered nurse atau perawat berlisensi yang saat ini bekerja aktif di
Huntington Hospital Los Angeles, California dari tahun 2009 sampai sekarang. Dan beliau juga pernah bekerja sebagai perawat di Eastern Hospital, Eastern Pennsylvania dari tahun 2005 hingga 2009. Dan beliau juga sempat pernah bekerja di Abu Dhabi Hospital tahun 1998 hingga 2005. Dan ternyata tidak disangka-sangka ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuni, beliau juga merupakan alumnus, baik itu dari sekolah keperawatan yang pertama atau D3 keperawatan atau ya Bu Yuni ya. Dan Ya, ya. S1 keperawatan Unimus tahun 2014. Masya Allah ya, ternyata alumni Unimus juga bisa berkarir di luar negeri seperti itu. Semoga memotivasi dan pengalaman beliau bisa ditularkan ke adik-adik mahasiswa ya, Bu Herlina ya. Baik, gimana? Sudah siap untuk menyimak narasumber kita? Oke, sebelum itu sebagai informasi, nanti setelah paparan narasumber saya juga akan buka sesi diskusi gitu ya. Untuk itu bagi adik-adik yang ingin bertanya bisa disampaikan secara langsung nanti ataupun bisa dituliskan secara langsung di kolom komentar atau di kolom chat saat diskusi saat talkshow berlangsung. Dan juga saya tadi juga diberikan mandat atau amanah dari Prodi D3 gitu ya, bagi mahasiswa yang semester 4 nanti diwajibkan untuk membuat risam ya, atau ringkasan kegiatan hari ini, nanti intisarinya seperti apa diringkas gitu ya, dan diupload di laman e-Fikes di mata kuliah keperawatan transkultural ya, paling lambat besok tanggal 16 Agustus jam 12 siang. Ya, sekali lagi ya, jadi untuk mahasiswa semester 4 diwajibkan nanti membuat ringkasan atau resume semua yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini dan diupload di laman e-Fikes di mata kuliah keperawatan transkultural paling lambat besok tanggal 16 Agustus jam 12 siang. Gitu? Ya. Mungkin cukup Mas Gilang share screen-nya, saya tak coba pin narasumber kita sebentar, saya coba sandingkan dengan saya ya. Nah, oke, mungkin tidak perlu saya panjang kali lebarkan ya, saya juga sudah tidak sabar untuk ngobrol bareng dengan Miss Herlina. Oke, kepada Miss Herlina, Bachelor of Science in Nursing, Registered Nurse, mari kita mulai talkshow kita pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Miss Herlina. Mungkin saya tadi kurang lengkap perkenalannya. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita semua, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan dan waktu bagi kita semua, walaupun cuma berkumpul di Zoom meeting ini ya. Terima kasih untuk Universitas Muhammadiyah Semarang yang tercinta, Ibu Yuni, Bapak Moderator Arik, Pak Gilang, dan ini saya kurang apal dengan nama-nama Ibu Mariam, ini semua ada di sini. Terima kasih. Sugeng Enjing ya, Sugeng Enjang. Di sini selamat malam dari Amerika. Perkenalkan, nama saya Herlina Setiawati Habib. Saya adalah registered nurse di Huntington Hospital, Huntington Memorial Hospital, suatu rumah sakit yang kapasitasnya besar di Los Angeles, California. Saya bekerja di bidang di Departemen Stroke, Neuroscience Stroke Unit. Jadi saya juga ada license untuk NIH untuk kompetensi untuk stroke patient. Oh iya, bagus. Ya. Terus saya sudah bekerja sejak tahun 2009, dari 2009 sampai dengan sekarang. Sebelumnya saya seperti yang di resume tadi, sebelumnya saya bekerja di Eastern Pennsylvania. Itu the first time I ever work in United States, itu hospital yang pertama kali itu Eastern Hospital.
Ada Iya. beberapa hospital saya bekerja juga, cuman istilahnya itu part time. Jadi di sini itu kita bisa full time untuk bekerja di suatu rumah sakit and part time untuk tambahan ya kalau sesukanya itu untuk tambahan di hospital-hospital yang lain. Oh, bisa ya seperti itu ya? Wah, Ya, freedom. Kita punya freedom untuk bekerja dimanapun kita suka, untuk mendapatkan uang sebanyak yang kamu suka di sini. oke, Gitu. nggih. Baik. Yes. Mungkin ini Miss Herlina bisa diceritakan ya, mungkin adik-adik pengen tahu, tadi kan sudah di CV sudah saya sampaikan bahwa Miss Herlina ini eh, apa namanya bekerja dari sebenarnya bekerja di luar negerinya sudah lama ya, dari tahun 98 begitu ya. Recording in Oke, progress. mungkin bisa diceritakan Ibu pengalamannya seperti itu, bagaimana, apakah ada perbedaan dengan pekerja di Indonesia, terus bagaimana sistem kerjanya di sana, terus bagaimana teamwork-nya gitu ya, mungkin gajinya bisa disepil sedikit gitu ya. Jadi itu juga salah satu yang bisa memotivasi kita ya, ataupun mahasiswa kita untuk pergi ke sana gitu. Mungkin bisa diceritakan Miss Dalina. Yeah. Jadi untuk perbedaan sistem kerja ya, yang Iya. pertama kita. Saya sebenarnya bekerja di Indonesia itu kurang dari 2 tahun sesudah lulus dari D3 keperawatan Universitas Muhammadiyah itu cuma 2 tahun kerja di Tegal, di rumah Di sakit Kendal ya. di Tegal, Oh, di di rumah Tegal. sakit Islam ya, Tegal. Sudah itu saya langsung ke United Arab Emirates di Abu Dhabi. Jadi di sini pertama kali ada memang ada cultural shock yang seperti kita ketahui. Di Indonesia itu sistem kerjanya biasanya kita bareng-bareng ya, Iya. bareng-bareng menanganin misalnya di ruangan anak, misalnya 40 pasien, kita dari register nurse, kepala perawat, pembantu perawat itu bareng-bareng bekerjanya. Demikian pula di Abu Dhabi, di United Arab Emirates, kita melakukannya bareng-bareng. Tapi lain dengan Amerika. Jadi per perawat, setiap perawat kita diserahin 4 sampai 5 pasien. Itu tugas kita dari A sampai Z. Kita tuh ya, memang kita mempunyai pembantu perawat di sini. Tapi pembantu perawat itu bareng-bareng untuk menanganin bareng-bareng. Misalnya untuk 20 pasien kita punya 2 pembantu perawat saja gitu. Selebihnya kita sendiri yang menanganin. Jadi misalkan kita tinggal di stroke unit, kita bekerja di stroke unit gitu. Dari A sampai Z, dari pertama kita datang, kita harus assess the patient gitu, sampai memberikan obat-obatan, sampai pasien menanyakan ini dan itu, pasien dikasih medication, sampai pasien dipulangkan ke rumah, kita yang harus bertanggung jawab terhadap 4 sampai 5 pasien. Berarti tidak ganti-ganti ya, dari pasiennya ya itu terus ya 1 sampai 5 itu kita tidak Ya, mencampuri dari perawat yang lain gitu ya. kecuali dimintain bantuan. Oh, gitu. Ya. Kecuali dimintain Kita saling bantuan. membantu ya, kita saling membantu antara perawat satu dengan perawat lain, tapi tanggung jawab kita mutlak terhadap keempat pasien yang sudah ditetapkan waktu pertama kali kita shift pertama. Misalnya saya datang jam 7 pagi, 7 pagi udah diserahkan nih, do you have 4 patient for example, udah itu we get report endorse operan ya kalau bahasa Indonesianya, dari dinas malam ke dinas pagi itu operan di situ. Jadi kita penuh bertanggung jawab penuh terhadap keempat pasien. Pasiennya nanti dipulangkan, kita akan dapat pasien baru untuk next. Jadi selama 12 jam shift, kita shiftnya di sini 12 jam. Oh, jadi berarti 1 hari itu akan mengalami 2 shift jaga ya? Yes, betul. Oh, iya.
Jadi tidak apa namanya, tidak kemudian kalau di Indonesia kan kadang ada yang menerapkan sistem 7-7-10 gitu ya. Jadi ada salah satu shift yang apa namanya, yang besar, yang lama gitu. Tapi kalau di Amerika 12-12 ya. Jadi namanya shift apa Oh, itu? jadi AM sama PM, Oh, AM pagi pagi sama pagi sama malam gitu, sip oh, pagi, sip malam. shift Iya. pagi dan malam. Ada ada beberapa hospital yang menerapkan 3 shift, tapi kebanyakan normal di Amerika itu ada cuma 2 shift, shift pagi sampai Hmm. dan shift malam, masing-masing 12 jam, Oh, 12,5 jam. mohon maaf kalau boleh tanya, ini pertanyaannya agak tidak berbobot ya. Mungkin capek Enggak, atau, enggak apa-apa. capek atau tidak ya, biasanya kan kalau kita mengukur fisiologis kebutuhan apa namanya manusia gitu ya, kalau kita bekerja itu paling nggak 8 jam, setelah di luar 8 jam itu sudah tidak optimal. Nah, apakah di Amerika itu memang sudah menentukan apa namanya standarisasi bahwa 12 jam itu masih bisa apa namanya affordable gitu ya? Apakah memang sudah ada ketentuan seperti itu mungkin, Miss? Iya, sebetulnya itu sudah lama di Amerika melakukan 2 shift seperti itu. Ada Mm-mm. pro, ada con-nya. Mm-mm. Tapi menurut yang saya dengar ya, dengan pendapat pribadi saya dan semua teman-teman, 12 jam itu doable. Jadi karena 12 jam dalam seminggu itu kan ada 7 hari. Ya. Kita bekerja cuma 3 hari. Oh, I 4 see. hari. Ya. Oh, Jadi ya ya. very capek 12 jam. Kita kerja mostly bekerja kita di kaki kita gitu, jalan terus. But Sudah at the end, bayangkan. ya, at the end kita punya cuma 3 hari kerja dalam seminggu. 4 days we will be off. 4 days you know 4 days. In 4 days kita bisa melakukan part time di hospital lain kalau memang butuh uang, Oh, ya atau ya. Ya. kita bisa jalan-jalan. I know. Ya, right now I know. Dan apa namanya? Berarti ini masih bicara tentang shift jaga ya, karena sangat menarik sekali. Setelah 12 jam jaga, kemudian nanti libur atau masih besok jaga lagi? Atau berturut-turut 3 hari baru nanti libur? Nah, ini enaknya di sini kita bisa arrange, bisa plotting, kita bisa minta schedule yang Ah, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau mereka bisa, kalau di hospital bisa memberikannya atau semua tersedia dalam shift itu sudah tertutup semua dengan area-area yang lain, kita bisa melakukan misalnya sehari kerja, sehari libur, sehari kerja, sehari libur, atau 3 hari kerja, 4 hari libur. That's up hmm. to you. Yes, Oh, it's up to us. What do you want? What do you want with your day? What you want? If you want to work for 4 times or 4 days, 5 days is fine too. Karena di sini memang sedang kekurangan tenaga keperawatan gitu. hmm. Jadi mereka senang semakin banyak kita bekerja gitu. Oh, baik. Kalau boleh tahu, Miss Helena dalam satu bangsal ini sekarang di World Stroke ya berarti ya, di Department of So, Stroke ya. Kalau boleh tahu dalam satu departemen itu perawat yang ada di departemen itu berapa kira-kira rasionya? kalau rasio ini ditentukan juga dengan tingkat level of patient need. Mm-mm. Kebetulan di stroke unit itu kita harus memonitor heart-nya juga. Mm-mm. Jadi kita harus pasang telemonitor terus-terusan di record kayak gitu. Hmm. Nah, itu kita diperbolehkan dimaksimalkan 4 pasien satu perawat. Satu perawat 4 Iya. pasien. Rata-rata semua Ya, perawat yang ada di bangsal itu berapa, Miss? 30? satu Satu pasiennya. bukan satu Ya, satu departemen itu kira-kira berapa berapa perawat yang ada di situ? Kira-kira kalau jumlahnya. RM itu mungkin cuma 20 Oh, 20 ya. Ya, ya. ya dalam satu bangsal gitu, dalam satu Hmm. departemen. Ini menarik. Tadi menyepil sedikit memonitoring heart rate dan sebagainya. Nah, ini kan bicara tentang ini ya, fasilitas dan apa namanya sistem teknologi gitu ya di Amerika. Mungkin bisa diberikan gambaran begitu ya. Apakah di sana bekerjanya itu masih menggunakan paper atau sudah paperless? Apakah bagaimana cara record misalnya
apa namanya ya, patient record seperti tadi, heart rate, bagaimana cara menginputnya. Nah, itu kan nanti bisa diberikan gambaran untuk bisa membandingkan di rumah sakit di Indonesia begitu. Kalau di sana bagaimana untuk menulis asuhan keperawatan atau input patient data gitu-gitu, apakah sudah computerized atau bagaimana, Miss Herlina? Baik, jadi di seluruh rumah sakit di Amerika seluruhnya sekarang sudah computerized. Hmm, Everything has been recorded untuk di suatu sistem rumah sakit. Kita punya sistem yang namanya Meditech, Medical Technology. Jadi dari asuhan keperawatan semuanya itu sudah ada di situ. Misalnya kita melakukan assessment in the morning, dari kepala sampai kaki kita assessment. Nanti kita tinggal klik gitu. oh Misalnya iya. neurological, pasien itu sadar, pasien itu bangun, matanya fix atau apa gitu, tinggal klik sesuai dengan assessment kita. Kalau kita sudah terbiasa, tinggal klik aja gitu. Kecuali kalau ada something unusual atau something special, kita harus record. Semuanya harus pakai komputer gitu. Jadi nggak ada pakai Paper lagi paper. ya. Karena lebih memudahkan. Berarti semua sistem itu terkoneksi ya. Misalnya nanti kan kemungkinan data tersebut akan ditransmisikan ke bangsa lain, ataukah mungkin nanti akan dikonsultasikan ke dokter lain, itu kan sangat memudahkan gitu ya. Jadi sudah seperti itu ya. Betul. Oke. Ya. Oke, baik. Oke. Silakan. Iya, membicarakan tentang sistem tadi ya, mungkin itu kan juga tidak selalu terkait dengan teamwork ya. Nah, di sana mungkin bisa dijelaskan, Miss Herina, terkait dengan teamwork. Mungkin kan kita nggak mungkin ya bekerja hanya dengan perawat saja, dengan pasien saja. Mungkin kita akan berhubungan langsung dengan dokter gitu ya, ataupun dengan tenaga kesehatan yang lain. Nah, hubungannya seperti apa? Maksudnya koneksinya seperti apa? Kalau di kita mungkin masih banyak yang ada yang lebih mendominasi. Nah, apakah di mana di Amerika sana, di tempat khususnya tempat Mbak Herlina itu semuanya rata, itu semua punya proporsi sendiri-sendiri atau bagaimana? Baik. Jadi kita fokuskan ke tempat bekerja saya di Neuroscience Stroke Unit. Jadi kebanyakan pasien itu dengan diagnosis stroke, bleeding or SDH, subdural hemorrhage, status epileptik, kayak pusing atau itu. Nah, di sini untuk stroke itu kan bekerja sama bukan cuma dengan perawat. Kita harus misalnya pasien diagnosis acute stroke, stroke dini itu. Pasien itu akan membutuhkan yang pertama primary doctor. Jadi kalau primary doctor Utama ya berarti ya, dokter utama ya, dokter utama. Nanti konsul dengan neurologis, dokter syaraf. Oke. Nah, terus itu nanti kita akan membutuhkan physical therapy untuk kalau sudah ditentukan nanti di fisioterapis gitu ya. Fisioterapis akan datang. Yang kedua speech therapy, kan kalau stroke itu harus tahu apakah speech-nya ada problem atau enggak. Udah itu speech therapy itu menyangkut dysphagia ataukah apakah itu harus dievaluasi sebelum memberi asupan makanan ke pasien ya. Jadi ada terapis yang datang untuk melakukan dysphagia evaluation, dilakukan itu. Sesudah itu kayak respiratory terapis akan datang juga. Kita kalau melakukan oksigen itu oke lah, tapi kalau oksigen kita need more higher dose of oxygen, kita punya respiratory terapis. Mereka yang akan memberikan obat-obatan lewat oksigen, pump, mereka yang akan itu. Tapi semuanya dari berbagai kalangan spesialis itu, kita yang nurse RN itu yang bertanggung jawab semuanya. Oh, gitu. Jadi lalu lintas keamanannya itu mereka itu nggak akan touch, nggak akan masuk ke tanpa
izin dari saya gitu. Oh, berarti memang apa namanya fungsi dari RN di situ sangat penting ya, karena untuk memanage semua ya, sebagai istilahnya sebagai apa namanya healthcare provider as a manager gitu ya di Yes, departemen tersebut gitu ya. Oh ya ya ya. betul betul kita jadi misalnya physical therapy dia kan ada session untuk morning patient mau diakses gitu. Hmm. They have to ask me first kayak gitu. Hey Hmm. Nurse Herlina, aku mau lihat pasienmu di kamar sekian, apakah boleh gitu? Oh, silakan ya gitu. Apa yang harus aku ketahui? Oke, ini pasien misalnya jalannya kurang stabil gitu ya. I think he need more support untuk walking gitu. The balance-nya itu is out of balance, imbalance ya gitu. Oke, jadi kita kasih tahu bahasa, apakah ada kendala bahasa, kita briefing dulu physical therapy sebelum masuk touching patient. Sudah mereka touch patient, sudah mereka melakukan terapi terhadap patient, nanti mereka harus laporan ke saya. Oke, pasienmu udah saya terapi, reportnya udah ada di komputer, pasien sekarang posisinya gimana? Aku tanya kan, saya tanya. Oh, pasien duduk di kursi, oke. Di kursi, apakah aman? Apakah ada call light-nya, ada bell-nya itu di tangannya apa dia, apa enggak gitu. Nah itu, jadi mereka itu harus bilang, soalnya kalau pasiennya jatuh, terus mereka nggak laporan ke saya, pas sesudah terapi itu nggak laporan kepada saya, itu kesalahan sama mereka kayak gitu. Oh ya Jadi ya ya, paham paham paham. Baik, jadi memang apa namanya koneksi antara tim kesehatan atau healthcare provider tadi memang sangat berjalan secara simultan ya, secara apa namanya ya, secara equal gitu loh. Menurut saya, kalau saya mendengar dari cerita dari Mbak Herlina tadi, memang koneksi atau hubungan antara perawat dengan healthcare provider yang lainnya itu bisa terjadi secara equal gitu ya, tidak ada yang memang mendominasi antara satu dengan yang lain. Memang semuanya paham atas jobnya sendiri-sendiri gitu ya, gitu. Nah itu sangat menarik sekali. Jadi kepengen kerja di sana ya. Jadi ini adik-adik ya, adik-adik mahasiswa ini sangat pelajaran yang luar biasa ya, nanti ketika apa namanya sudah lulus D3 ataupun nanti S1 gitu ya, bisa nanti apa namanya mencoba karir di luar negeri karena akan mendapatkan apa namanya pengalaman yang berbeda ketika kerja di luar negeri. Terima kasih Mbak Helena tadi membahas terkait dengan pengalaman bekerja onsite-nya ya di departemen tersebut gitu ya, di tempat yang Mbak Herlina bekerja. Nah, kalau boleh disepil ini, kalau income atau salarinya di sana kira-kira bagaimana, Mbak, di Amerika gitu? Mungkin tidak perlu menyebutkan exactly the amount of the salary gitu ya, tapi secara average gitu ya, pendapatan di sana kalau sudah RN gitu, dengan masa pengalaman yang sekian itu kira-kira rentangnya berapa gitu, Mbak Herlina? Jadi di Amerika juga mengenal sistem upah Minimal minimum ya. rata-rata ya, oke. Untuk yang non education, burger flipper yang kerja di McDonald itu yang bolak-balik kerja aja. Sekarang yang tanpa education, tanpa skill, mereka minimal upahnya itu $15 per jam di sini. Oh, per jam. Nah, luar biasa itu, banyak itu. Nah, itu untuk yang perlu adik-adik ketahui di sini, RN merupakan pekerjaan yang dihormatin di Amerika. Selama 3 tahun terakhir kita dianggap sebagai pekerjaan yang paling honest, paling Terhormat ada ya. hormat ya. Jauh malah sebelum dokter, sebelum yang lain-lain gitu. Kita nomor gitu 1 ya. 3 tahun berturut-turut. Pekerjaan itu tidak mudah, tapi imbal baliknya ya, timbal baliknya itu kita dapat salary yang menurut saya bagus sekali. Untuk yang new grad, untuk yang para adik yang baru lulus New graduate dari ya. Fresh new graduate ya. PSN, first grad, biasanya itu $30 per jam. Hah? Untuk yang jadi $30 per jam.
kalau itu jadi antara night and day shift there is a night differentiate. Kalau mereka kerjanya malam, kalau kita bekerja malam hari, kita ditambahin $5 per hour, $5 per jam. Oh. Jadi misalnya new grad ya, kalau adik-adik baru lulus terus belum punya pengalaman nih ya, masuk ke hospital untuk kerja di siang hari dapat $30 per hour, $30 per jam. Kalau night shift $35 per jam. Seperti itu. Ya, jadi di sini juga freedom, mau kerja banting tulang, mau kerja 7 hari atau 8 hari seminggu, silahkan kalau kuat. Kalau tidak mempengaruhi kualitas kerja kita, mereka akan suka banget gitu. Iya. Tadi sudah saya hitung ya 30 US dollar, kalau kursnya 15.000 kali 12 jam sehari, itu seharinya dapat sekitar 5,5 juta. Ya, Luar biasa. Itu untuk yang pertama kali ya, untuk yang Fresh grad ya. masih new grad itu $30 itu normal. Tapi kalau yang seperti saya udah season, udah punya pengalaman, ada bisa sampai melebihi $50-60 per. Oh, luar biasa. $50-60 per hours. Berarti itu, mohon maaf, boleh tanya lagi, hitungannya memang per jam itu ya, jam kerja itu ya? Betul, per jam. Ada standarnya untuk mereka melakukannya dengan standar juga gitu. Ada sih, tapi itu bukan uang bersih yang dibawa pulang ya, nanti ada gitu. Ada lain-lainnya itu ya? Dipotong pajak, Oh, iya. dipotong biaya kesehatan, asuransi kesehatan. Tapi di sini insya Allah itu pajaknya itu di samping pajak itu uang pensiun kita gitu. Jadi kita bisa dari itu dipotong untuk pensiun kita kalau kita udah ready untuk pensiun. Oh gitu. Nah tadi menarik sekali juga sudah disepil masalah NHI ya, National Health Insurance. Kalau di Amerika sana bagaimana? Apakah setiap itu sudah termasuk di cover NHI-nya? Apakah memang kita harus wajib dalam 1 bulan itu mengeluarkan sekian dolar untuk asuransi seperti Askes di sini atau BPJS gitu ya? Bagaimana itu kalau di sana? Jadi untuk sistem asuransi di Amerika itu berbeda sekali dengan dari UK, dari Inggris ya. Dari Kanada juga berbeda. Di sini masih untuk saya pribadi, saya harus dipotong untuk bayar asuransi itu sendiri. Misalnya, iya. Tetapi karena kita bekerja di rumah sakit, jadi rumah sakit itu kasih subsidi besar sekali. Kita mendapat asuransi kesehatan yang luxury, saya bisa boleh katakan gitu. Everything is mewah is ya? good, mewah, mewah. Jadi level A lah kayak gitu istilahnya. There is no hard feeling. Jadi tapi untuk kesehatan yang lain yang untuk orang-orang biasa pun di sini ada coverage-nya, ada medical yang disediakan oleh pemerintah, tetapi nggak semewah yang kita punya yang kalau kita bekerja di rumah sakit gitu. Jadi memang aman ya, artinya ketika kita kerja di sana pun memang semua itu sudah di cover ya, maksudnya tidak perlu khawatir tentang asuransi gitu ya, istilahnya untuk hal-hal seperti itu sudah tadi dibilang ya luxury gitu ya, mewah gitu. Jangan khawatir untuk ya, asuransi kesehatannya seperti itu. Ya, baik. Betul. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin kalau yang masalah pengalaman kerja nanti biar ketika nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan oleh mahasiswa nanti bisa disambung gitu ya. Nah yang kedua ini Miss Herlina, ini kan sudah lama ya kerja di luar negeri ya dari sejak 89 sampai sekarang. Nah awal-awal mengatasi culture shock itu gimana ya, adaptasinya bagaimana? Terus kemudian kalau pas kita homesick itu rindu keluarga yang dilakukan apa gitu kan? Kalau dulu kan tahun 98
belum ada Zoom, belum ada internet yang sophisticated kayak sekarang gitu ya. Nah, yang dilakukan apa awal-awal dulu? Mungkin bisa di-share ke kita. Betul, oke. Ya, nelongso ya pokoknya dulu nggak ada nggak ada Zoom, telepon juga terbatas, belum ada cellular phone sepertinya ya Iya, dulu. belum. Komunikasi pertama datang itu ke Abu Dhabi, culture shock, tapi sebenarnya ya it's already past. Sekarang udah jadi memori bahwa kita dulu very strong, wanita yang kuat, wanita yang penuh is curious. Jadi maksudnya kita itu jadi kita itu ada adventure-nya juga, adventurous juga. Kalau pas lagi kangen keluarga ya mungkin teleponnya di wartel pas itu ya, terus teleponnya di wartel gitu dulu. Sekarang nggak ada wartel lagi kan? Mungkin ada yang generasi sekarang ini, yang generasi Zoom ini nggak tahu loh wartel itu apa. Jadi wartel itu telepon umum ada ya, dulu tuh sebelum ada handphone atau telepon yang sekarang sudah menjamur gitu ya. Dulu itu zaman saya masih ada wartel gitu. Jadi kalau misalnya mau titip-titip ya titip aja. Ini saya mau janjian telepon sama keluarga jam sekian gitu ya, Bu Herlina ya. Betul. Jadi kayak gitu. Terus adanya internet, setelah berkembang ada punya internet, kita punya komputer pribadi yang besar-besar, screen-nya besar-besar gitu. Dari situ kita bisa main messenger, bisa kirim email. Tapi memang pas saat itu komunikasi itu terbatas. Kita mungkin kalau lewat surat harus berapa minggu baru sampai. Itu suatu pengalaman yang berharga sekali bagi saya. Di samping itu waktu datang itu juga kita belum begitu pandai berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, berbahasa Arab kayak gitu kan. Tapi dari situlah kita learning by doing gitu. Karena apa? Karena will kita itu tinggi gitu. Terus banyak teman-teman senasib seperjuangan ya. Jadi kita sama-sama itulah berbagi cerita dengan teman-teman kita. Berarti waktu itu memang tidak sendiri ya, Miss Herlina ya. Beberapa teman-temannya mungkin dari Indonesia gitu dalam satu negara gitu atau dalam satu rumah sakit ada ya, berarti ya. Oh iya betul. Ada cuman berdua gitu, tapi kita cuman berdua dengan teman, tapi kita di situ menjalin pertemanan, persahabatan dengan kebanyakan perawat dari Filipina. Oh, Filipina. Nah dari situ kita masih muda-muda, masih single kayak gitu kan, terus we become family gitu. Jadi strong bond dengan mereka karena jatuh bangun bersama seperti itu. Baik, such a braveness women, I think. I think so. Kalau kita ingat lagi, kok bisa ya saya berani seperti itu. Ya memang harus dare to dream itu perlu kayaknya ya. Memang ditanamkan sejak sekarang. Dare to dream itu bukan sebuah kalimat yang istilahnya hanya dibaca kemudian nguap. Memang harus diaplikasikan. Kalau tidak dare gitu ya kadang-kadang ya nggak akan sampai gitu ya apa yang akan kita pingin gitu ya, Miss Herlina ya. Nah kalau masalah makanan sendiri bagaimana Miss Herlina? Mungkin kan banyak orang yang pergi ke luar negeri gitu ya. Orang Indonesia itu kan kalau nggak makan nasi atau nggak makan makanan yang sesuai dengan culture-nya itu namanya nggak makan. Nah kita ketahui kalau di Amerika itu sudah 100% itu akan berbeda bagaimana cara eating style-nya gitu ya, food style-nya gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan ketika move dari Abu Dhabi ke Amerika itu awal-awal mengatasi culture shock terkait dengan food gitu bagaimana mengatasinya? Apakah di sana memang sudah banyak menjamu restoran Indonesia atau warung-warung Indonesia gitu sehingga kita bisa mendapatkan dengan mudah yang kita rindukan makanan-makanan atau jenis-jenis masakan Indonesia tersebut? Bisa diceritakan ke kita, Miss Herlina. Baik. Jadi waktu pertama-tama saya pindah ke Pennsylvania, di situ kebetulan tidak ada ya restoran Indonesia.
terus kotanya juga nggak terlalu besar seperti itu. Tapi untuk cari rice, untuk cari beras nggak terlalu sulit karena ada toko Vietnam, kalau nggak salah Vietnam, toko Vietnam di situ kita bisa beli beras di situ. Tantangannya kalau untuk membeli daging halal gitu, kita harus harus ke kota lain. Kalau nggak salah kita harus ke New York untuk beli daging halal gitu. Ke komunitas muslim gitu ya, ada yang Ya, tapi akhirnya terbiasa kita makan nasi, kalau pagi nggak perlu makan nasi, makan nasinya siang, sore, kita survive lah. Iya. Ya itu Ya, tadi belajarnya dari ini ya, dari kondisi ya. Learning by the kondisi condition. betul. Condition, kita kan nggak bisa mendapatkan semuanya kayak gitu. Jadi Iya. harus punya nasi itu utama, tapi not eating rice will not kill you, right? But right now you can eat bread, a cookie, and something like that. Or still Yes. eating rice. Rice is kita kalau di California so easy to find rice, Oh, everywhere that's good. rice. It's super easy. Yeah. Nah, ngomong-ngomong ini apa namanya udah lama ya. Berapa kali nih Mbak Herlina pulang ke Indonesia nih sejak itu? Pernah pulang enggak ke Indonesia? Belum pernah. Udah sering. Oh, sering. Jadi selama pandemik ini kebetulan kita belum pernah pulang ke Indonesia gitu. Tapi ya summer ini saya kemarin baru pulang dari Jerman sama Turki gitu. Oh, iya. Biasanya kita usahakan untuk pulang ke Indonesia. Tapi memang sudah ada schedule-nya. Sebelumnya memang saya kira memang lama gitu ya di sana, memang jarang pulang, 5 tahun sekali atau 6 tahun memang sering pulang ya gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah pulang ke Indonesia, jangan lupa untuk sowan atau mampir ke Unimus. Nanti kita akan adakan acara lagi untuk bisa sharing ke mahasiswa secara langsung gitu. Iya, insya Allah ya. Ya biasanya saya kabar-kabari dulu sama Ibu Yuni ya. Selanjutnya ini mungkin yang perlu adik-adik ketahui juga terkait dengan pengalaman dari Miss Herlina. Apa sih yang sebenarnya membuat Mbak Herlina itu kemudian betah tinggal lama di LN? Sudah lama loh, 98 sampai sekarang, sudah lama sekali. Nah, kemudian apa sih yang membuat betah untuk tinggal di sana? Apakah mungkin keteraturan di dalam negara tersebut? Apakah memang salarinya yang jadi utama, ataupun memang sudah nyaman kerja di sana? Alasan atau reason yang kemudian membuat Mbak Herlina ini betah tinggal di sana? Mungkin bisa diceritakan, Mbak. Baik. Kalau jawaban pertanyaan ini sebenarnya masing-masing orang atau masing-masing pribadi akan menjawab yang berbeda-beda. Iya. Tetapi untuk saya yang pertama itu karena family saya sudah ada di sini, anak saya sekolah di sini. Jadi terus yang kedua juga sudah terbiasa dengan sistem Amerika sekarang. Jadi ada keteraturan yang sudah saya pahamin gitu. Jadi kalau di Indonesia masih tetap nomor 1 di hati saya selalu. Cuman kalau kadang-kadang kalau pulang ke Indonesia terus ada sesuatu yang ini sebenarnya harusnya jangan seperti ini gitu, kurang berkenan sedikit. Tapi yang utama dulu waktu ke luar negeri yang pertama itu tun, kalau bahasa Korea tun ya. Fulus bahasa Arab. Itu pertama-tama yang menarik bagi saya. Pertama itu dulu itu salary, udah itu experience. Experience is number 1. Dan yang dulu itu kalau di negara Arab itu ada kesempatan untuk berhaji, berumrah gitu. Membulatkan tekad saya untuk pergi ke luar negeri. Karena itu pilihan ya, membuat kita menjadi seseorang yang terpilih gitu. Karena kalau tidak seperti itu,
kesempatan-kesempatan itu ketika kita masih di Indonesia, misalnya tadi haji ataupun pergi ke tanah suci ya, menjadi kesempatan yang langka ketika kita tidak. Saya punya teman kerja di sana yang kemarin mengabarkan bahwa oh saya punya kesempatan pada baru kerja 1 tahun atau 2 tahunan ini sudah punya kesempatan untuk haji, luar biasa. Kalau kita tinggal di Indonesia ya ada kesempatan seperti itu, tapi harus ngantri dulu 18 tahun. Itu kan memang bisa jadi teman-teman yang sekarang itu kerja di luar gitu menjadi orang-orang yang terpilih seperti itu nggih, Bu Herlina ya. Nah, apa namanya, mungkin bisa diceritakan gitu ya, sebenarnya kalau kita bicara peluang gitu ya, kerja di luar negeri, apakah kemungkinan dalam dalam, benak dari Mbak Herlina, apakah lulusan perawat atau tenaga kerja perawat Indonesia ini masih memungkinkan nggak sih untuk tahun-tahun sekarang ini di era globalisasi atau revolusi industri ini untuk bekerja di luar negeri, contohnya di pasar Amerika ya, mungkin bisa dikasih gambaran apakah berpeluang apa tidak dibandingkan dengan negara-negara lain. Mungkin bisa diceritakan sehingga bisa memotivasi lebih lanjut adik-adik mahasiswa gitu, peluangnya. Siap. Siap. Menurut pendapat saya, untuk lulusan perawat Indonesia itu peluangnya besar sekali. Mm-mm. Yang pertama karena kita dalam merawat itu ada semacam dedikasi, bukan sekedar untuk uang, tapi ada kayak seolah-olah kita loyalitas terhadap pasien, bahwa pasien itu seseorang yang harus kita bantu, kita rawat, notabene seperti itu. Sedangkan perawat-perawat yang dari negara lain kadang-kadang saya lihat mereka terlalu kasar, terlalu money oriented seperti itu. Jadi itu number one untuk orang Indonesia itu modal dari yang pertama itu loyalitas atau pengabdiannya terhadap pasien itu besar sekali. Jadi menurut saya sebenarnya untuk culture orang Indonesia itu bagus sekali untuk bisa bekerja di luar negeri. Iya, memang harus mengikuti sistem dari negara tersebut ya, bagaimana supaya bisa menembus ke Amerika. Tapi bukan cuma Amerika saja, negara-negara lain seperti Jepang, Belanda, dan Jerman, mereka membutuhkan banyak perawat sekarang ini. Amerika notabene sedang kekurangan perawat karena di samping baby boomer kemarin, karena kita masalah pandemik seperti itu, kita hit by the pandemic seperti itu. Jadi kami di sini kayak sepertinya juga sudah kekurangan perawat sekali, kurang banyak sekali perawat seperti itu. Saya dengar dari pemerintah Jepang juga meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk pengisian tenaga keperawatan baik dari nursing side or caregiver side. Sedangkan dari Saudi Arabia, United Arab Emirates, mereka continuously asking for nursing professional. Jadi untuk adik-adik yang untuk lulusan Indonesia, terutama Universitas Muhammadiyah Semarang ya, itu pasarnya bagus sekali. Nanti bisa dibantu ya. Memang saya setuju sekali dengan apa yang tadi Mbak Herlina sampaikan terkait dengan loyalitas ya. Kebetulan beberapa waktu lalu saya juga diberikan kesempatan untuk ke Taiwan gitu ya. Taiwan merupakan salah satu pasar Indonesia juga untuk caregiver gitu ya. Kenapa orang-orang sana itu kemudian memilih caregiver dari Indonesia daripada negara yang lain? Salah satunya adalah itu tadi. Jadi mereka suka dengan falsafah orang Indonesia yang apalagi orang Jawa gitu ya, falsafah yang memang dengan orang tua itu hormat, kemudian merawat dengan sepenuh hati gitu ya. Dibandingkan dengan yang lain itu sangat berbeda sekali. Untuk itu makanya Indonesia itu lebih diperlukan atau lebih dipilih seperti itu untuk menjadi tenaga kerja di sana gitu. Nah ini sangat menarik sekali. Tadi membaca peluang ya, berarti perawat Indonesia atau lulusan perawat Indonesia itu sangat berpeluang sekali untuk bekerja di luar negeri, khususnya di Amerika yang sekarang notabene masih memerlukan banyak sekali tenaga keperawatan khususnya dari luar negeri. Nah, mungkin bisa diceritakan Mbak Herlina, kira-kira yang perlu dipersiapkan apa sih untuk di sana, kemudian susah apa enggak ya kira-kira masuknya, seperti itu. Apa saja yang perlu disiapkan, apakah hanya bahasakah, atau skill-kah, atau apa saja mungkin perlu dipersiapkan? Mungkin bisa diceritakan Mbak Herlina.
Oke, baik. Untuk Amerika sendiri ya, Mhm. yang jelas yang pertama memang untuk bahasa, karena itu suatu modal utama kalau kita untuk bekerja dimanapun. Jadi meskipun kita bekerja sebagai caregiver atau bekerja di McDonald kayak gitu, bahasa itu utama. Yang kedua skill juga berpengaruh sekali, kemampuan kita dalam menangani mengerjakan tugas kita sehari-hari itu juga dibutuhkan sekali. Yang ketiga will ya, kayak kita keinginan, kemauan kita untuk bekerja itu harus selalu ada gitu. Jadi kalau kita kerja malas-malesan, manajer kita nggak bakalan suka. Kalau kita kerjanya asal-asalan serabutan juga mereka nggak akan suka gitu. Seperti itu. But first you speak the language of the people there. Kalau kita kerja di Jerman, otomatis kita harus bisalah basic Germany. Kalau kita pergi ke Arab, basic Arabic. Yeah, Arabic language. Or going to Taiwan, you have to speak local Mandarin, Chinese Mandarin, or something like that. So that's utama kita kalau untuk bekerja di suatu tempat, kita harus mengikuti aturan, bisa membiasakan diri dengan lokal customer gitu kan, seperti itu. Syarat-syaratnya mungkin apa ya Mbak Herlina? Mungkin bisa diperjelas, mungkin kalau misalnya bahasa Inggris gitu ya, kalau yang saya tahu itu kan kalau misalnya study di luar itu kan harus punya English proficiency just like TOEFL or IELTS gitu. Nah, apakah ketika bekerja atau mau kerja di luar negeri pun harus prepare itu gitu, dan kira-kira kalau standar Amerika misalnya kita perlu TOEFL atau IELTS gitu, itu berapa kira-kira? Berapa standarnya? Apakah perlu tes IELTS atau tidak gitu? 2021 semester genap. Sebentar. Orang angkatan 2020. Saya coba mute ya. Oke, silakan. Ya, jadi IELTS itu saya lupa ya harus berapa. 7 tapi mungkin. Tapi mungkin ada ya? Harus ada ya? Harus ada. TOEFL, IELTS harus ada. Sudah itu kita harus lulus registered nurse-nya gitu. Harus kayak teks NCLEX, namanya NCLEX. NCLEX ya. Pas dari question itu. Questionnya ada itu 75 menit computerized exam. Itu bisa dilakukan di Indonesia atau kita harus datang ke sana untuk NCLEX tadi? NCLEX ya. Jadi NCLEX waktu zaman saya dulu itu cuman ada di Amerika, tapi saya dengar sekarang sudah ada di Guam, terus di mana lagi itu sudah ada gitu. Dulu kita harus datang ke Amerika untuk melakukan tes itu. Di kedutaan kita nggak ada ya gitu, maksudnya kalau misalnya saya nih mau kerja di Amerika gitu, tesnya dari Indonesia gitu, nggak bisa ya, harus datang ke sana ya? Harus datang ke soil, tanah Amerika, kayak Guam Saipan itu kan dekat Indonesia kan, Guam Saipan itu bisa dilakukan di situ. Udah itu saya pikir di Filipina juga sekarang sudah ada NCLEX. Ya lebih dekat lah kalau misalnya di Filipina tinggal. Kalau nggak salah ya, saya masih datanya masih kurang tahu gitu, masih serabutan. Saya dengar tapi kan belum benar gitu. Ya. Kira-kira itu tesnya itu terkait tes apa ya? Apakah hanya mengisi soal dalam bentuk misalnya kayak kita ujian, atau memang ada ujian skillnya juga di situ? Kita harus melakukan skill apa, skill keperawatan apa, seperti itu, Miss Herlina? Jadi nggak ada ujian skill ya di situ, cuman ujian teori kebanyakan di situ. Jadi computer generalized test. Kita komputer itu akan stop kalau komputernya udah tahu bahwa kita benar-benar menguasai. Oh gitu. Contohnya saya pas itu 75 question sudah tes, sudah dinyatakan lulus.
karena komputernya udah satisfied dengan saya, udah oke ya. Tapi teman saya sampai 250 question sampai 4 jam Waduh. dan failed, ya, orang dari Filipina itu fail, nggak lulus. Komputernya bombarded, kok nggak bisa kayak gitu. Jadi komputernya pintar gitu. Komputernya pintar kalau dia merasa oke, anak itu udah menguasai medan dalam 75 question, minimal 75 question less than 1 hour, kita stop. Oke, berarti komputernya kamu lulus, sudah yakin gitu. Soalnya Jadi itu kalau terkait kasus ya biasanya. Kasus bisa case study ya. Terus kadang-kadang teori, kadang-kadang it is random. I think generated ya, random. Jadi kalau kayak mancing, kalau misalnya waktu itu dia tesnya itu ke aku bombarded pertanyaan tentang TBC gitu. Aku ditanyain terus TBC apa, aku nggak lulus atau itu. Padahal kalau pas kebetulan TBC kan ya istilahnya kita kan penyakit yang sudah biasa di kita, jadi kita hafal banget tentang TBC gitu. Akhirnya seperti itu. Jadi komputernya pinter menanyakan terus kemampuan kita. Tapi nggak perlu diperagakan cara nyuntik, cara apa itu nggak perlu. Ya. Pertanyaan lagi yang mungkin penting ya, saya juga punya teman yang tinggal sekarang saat ini tinggal di Texas, California, Texas kalau nggak salah, Texas. Itu beliaunya itu dulu S2-nya bareng saya kebidanan. Nah, kemarin sempat telepon-teleponan juga bercerita tentang begini, Mbak Herlina, mungkin nanti bisa diceritakan juga. Kadang-kadang ada kebijakan sana atau education system sana yang tidak menerima misalnya ijazah dari Indonesia. Nah, apakah benar makanya kita harus misalnya kalau kita mau kerja sebagai RN di sana harus mengulang sekian tahun kuliah di sana, misalnya sit in class di sana seperti itu. Apakah itu memang benar atau bagaimana gitu? Karena ada beberapa teman-teman saya yang mengatakan bahwa ijazah kita dari Indonesia tidak diakui seperti itu. Apakah benar atau tidak seperti itu? Buktinya saya bisa kerja itu. Iya, makanya. Ya, jadi setiap rumah sakit yang akan hiring, yang akan memperkerjakan kita itu punya kebijaksanaan masing-masing. Gitu. Ada rumah sakit yang mintanya cuma 3 negara, lulusan 3 dari negara ya, spesifik ya. Amerika, ada negara Amerika, Inggris, dan kalau Asia itu Filipina aja gitu. Tapi mostly nggak ada pengaruh apa-apa dengan dari mana lulusan mana itu. Yang penting lulus NCLEX tadi ya. Lulus NCLEX, yang lulus NCLEX kebutuhan sebagai perawat itu banyak, besar sekali di Amerika. Jadi kalau mereka so picky, mereka choosing that country, only specific country, mereka nggak akan dapat setuju saya. Naga apa sih ya? Ya memang saya dengar ada beberapa rumah sakit yang mengatakan kamu harus lulus dari 3 negara ini, kalau enggak saya nggak bisa terima kamu. Tapi nyatanya saya bekerja di beberapa rumah sakit nggak pernah mempermasalahkan kebutuhan saya dari mana. Artinya ini tidak menjadi keresahan adik-adik, takutnya memang ada informasi-informasi seperti ini, jadi itu akan mengurangi salah satu semangat, tadinya saya pengen kerja, tapi ternyata harus sekolah lagi di sana, kan itu mendowngrade semangat kita ya untuk kerja di sana. Tapi kalau memang seperti itu, saya rasa tidak ada alasan lain atau tidak ada halangan lain bagi adik-adik sekalian yang nanti ingin melanjutkan karir di luar negeri, bisa langsung melanjutkan seperti itu. This is two last question, Miss Herlina. Yang pertama adalah, ini kan sekarang lagi marak itu agen-agen nakal itu ya. Kalau mungkin Mbak Herlina mendengarkan, kalau saya dulu di Taiwan itu marak sekali praktek-praktek agen-agen nakal seperti ini. Jadi, untuk menghindari hal-hal seperti itu ketika nanti adik-adik mahasiswa tertarik kerja di luar negeri, misalnya di Arab ataupun di United States gitu ya, sebaiknya kira-kira jalannya itu awalnya melalui siapa dan melalui apa supaya aman gitu. Nah, ini perlu ditekankan juga. Oke, siap. Jadi
untuk saya sudah pernah dengar ya, agen-agen nakal seperti itu. Sepertinya untuk tenaga kerja keperawatan nakes RN and above itu jarang sekali kita menjumpain tenaga agen nakal. Mungkin ada, cuman saya belum paham. Tapi sebaiknya kita harus mengikuti program dari pemerintah. Jadi dari pemerintah sekarang ada G2G program ya. Ya, ada G2G. Iya, government program itu yang lebih sah gitu. Terus dari cross checking with the people RN yang sudah bekerja di sana gitu. Biasanya kita bisa cross check kebenarannya, keamanannya gitu ya. Apakah kita bisa bekerja dengan PT ini? Biasanya kan ada gitu kan. Mereka kadang-kadang kayak beberapa yang dikirim ke Jepang itu katanya kan akan jadi perawat, ternyata caregiver only gitu. Yang Jepang kebutuhannya cuma 2 kan, perawat dan nah itu. Jadi memang harus cross check dengan people yang sudah di sana atau dengan Departemen Kesehatan. Menurut saya kalau ada program itu bagus sekali. Iya. Jadi itu ya adik-adik sekalian ya. Jadi kalau nanti mau tertarik kerja di luar negeri atau berkarir di luar negeri, jangan lupa tadi yang disampaikan oleh Mbak Herlina, bisa langsung cek apakah ada program G2G dengan negara terkait, bisa langsung kontak-kontak, cari-cari koneksi yang ada di sana gitu ya. Dan bisa cross-check dengan departemen terkait, Departemen Kesehatan ataupun dengan BNP 2 TKI kalau di Indonesia itu. Nah, pertanyaan terakhir ini Miss Herlina ya, sebelum kita lanjut ke diskusi gitu ya dengan adik-adik mahasiswa. Nah, ini kan Miss Herlina dulu lulusan dari Unimus gitu ya. Mungkin bisa disampaikan 1 atau 2 hal, apakah studi di Unimus itu ada pengaruhnya terhadap karir Miss Herlina sebagai pelawat di luar negeri ini, supaya buat memantik semangat dari adik-adik mahasiswa, mereka tidak salah pilih kuliah di Unimus seperti itu. Bisa disampaikan 1 atau 2 hal apa yang dari Unimus yang kemudian pengaruhnya terhadap karir Miss Herlina saat ini. Baik, jadi saya pribadi sangat bangga sekali telah merasa bangga menjadi lulus dan alumnus dari alumni dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Notabene jadi dari kampus itu selalu mendukung kita gitu. Untuk saya sendiri yang bekerja di luar negeri, mereka itu akan misalnya kebutuhan mengenai what you call it, itu yang ijazah kayak gitu, sertifikat seperti itu. They are so ready. They are helping us a lot gitu. Jadi ada aftercare-nya. Jangan sesudah lulus kan biasanya banyak sudah lulus ya. Kamu pergi hilang sendiri, kamu urusin aja di sini. Tapi kalau di Universitas Muhammadiyah itu kita dibimbing gitu. Jadi ada aku butuh seperti ini, apakah bisa dibantu? Bisa. Prosesnya nggak bulat, nggak langsung di itu ada kayak seolah-olah ada program khusus dari Unimus untuk yang membantu anak-anak yang kerja di luar negeri. Jadi seperti saya itu pengalamannya positif sekali. Makanya kalau ada Bu Yuni minta saya bicara, siap. Kalau Pak Fatul siap gitu. Soalnya saya merasa berhutang budi dengan Universitas Muhammadiyah Semarang gitu. Dan saya pengen adik-adik semua di sini supaya jangan ragu-ragu sekolah di Universitas Muhammadiyah Semarang ini. Karena di samping keterampilan, skill, agama, you got also aftercare. Setelah kelulusan, kalian butuh apa, itu mereka just so ready to help you out. Alhamdulillah. Gitu. Ya. Bisa diulangi lagi tadi pernyataannya, Mas Erik. Jangan ragu-ragu untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Semarang. Ini nanti ada Bu Mahmuda, Bu Herlina, ada Bu Mahmuda, temennya katanya. Ibu Mahmuda yang cantik. Tambah Ayu.
Assalamualaikum. Ulangi lagi coba nanti kita rekam. Ini sudah saya rekam kok Bu Ida, tenang. Oh, siap, biar Iya. nanti kita kita jadi blow up. Ya. Itu memang statement yang paling penting sudah saya siapkan dari tadi gitu ya. Jadi wah luar biasa Miss Herlina ini sudah lama. I think you guys itu committed. Universitas Muhammadiyah itu committed. Ada komitmen untuk membantu untuk follow up kayak follow up care itu terhadap kelulusannya. Alumninya, Jadi ya. itu luar biasa sekali dan jarang ada universitas lainnya yang mahasiswanya lulusannya ke luar negeri terus biasanya mereka kok dipersulit kok ini kayak nggak dibantu. Nah kalau di Universitas Muhammadiyah itu lain gitu. Jadi mereka bantu kita sampai apa yang kita butuhkan itu dipermudah semua jalannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Herlina. Ada pesan-pesan mungkin Bu Ida? Saya siap mengantar mahasiswa yang akan kerja di luar negeri. Saya antarkan langsung ke sana ya Mbak Lina ya. Itu bagus sekali. Baik, itu mungkin sambil minum enggak apa-apa Mbak Herlina. Saya tadi kebanyakan tanya. Jadi memang situasinya, suasananya memang kita buat santai, hanya ngobrol, tetapi esensinya dapat gitu nggih, informasi-informasi yang harusnya didapatkan oleh mahasiswa terkait dengan pengalaman Miss Herlina di luar negeri itu bisa tersampaikan dengan baik. Baik, mungkin itu yang mungkin bisa saya ulik gitu ya dari Miss Herlina, tetapi saya rasa teman-teman sekalian di sini mungkin ada beberapa yang mungkin mau klarifikasi secara langsung atau tanya dari hal-hal yang mungkin tadi belum sempat saya sampaikan, monggo. Wah, lucu sekali. Itu temennya itu. Baik, teman-teman sekalian dari adik-adik mahasiswa, jika ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, atau dari Bapak Ibu dosen yang ingin ditanyakan, tadi mungkin saya lewat untuk bertanya, monggo. Diskusi saya buka. Baik, Bapak izin bertanya. Oh iya, Mas Gilang, silakan Mas Gilang. Izin bertanya ke Miss Herlina Habib terkait apakah ada batasan indeks prestasi, terus apakah harus ada pengalaman kerja terlebih dahulu menjadi seorang perawat baru bisa bekerja di luar negeri begitu? Apakah harus ada pengalaman kerja dulu? Apakah ketika nanti kita lulus langsung bisa bekerja di luar negeri? Terima kasih. Ya, mungkin langsung direspon saja ya Mbak Herlina ya. Siap. Ya. Ya, jadi untuk indeks prestasi kumulatif itu tidak diperlukan selama ini, tidak ada yang menanyakan tentang itu ke saya ya, menurut pengalaman saya selama ini. Tetapi untuk pengalaman kerja biasanya mereka itu menyukai, rumah sakit ini menyukai yang more than 1 year, minimal 1 tahun, lebih dari 1 tahun 2 tahun mereka lebih suka gitu. Jadi kayak kalau sudah pengalaman banyak, kalau pengalaman sudah banyak bertahun-tahun, mereka itu mikir, aku nggak akan mengeluarkan biaya untuk orienting atau untuk training lagi gitu karena udah ready to dance di floor gitu. Gitu ya Mas Gilang ya. Jadi IPK tidak dipermasalahkan, tapi jangan kemudian kalau IPK tidak dipermasalahkan, kalau kuliah terus tidur ya. Walaupun IPK tidak dipermasalahkan, tetap kuliahnya harus yang rajin dan yang harus yang beneran itu ya. Tetap harus diusahakan untuk mencapai nilai yang terbaik gitu. Gitu ya, Mas Gilang ya. Ini Mbak Gloria Caesar ini ya, Mbak Gloria Caesar juga bertanya, silahkan. Baik Pak, selamat pagi Pak, selamat pagi, selamat malam Bu Herlina, saya dari profesi nurse. Jadi di sini saya ingin menanyakan terkait apakah ada data-data yang data apa saja yang diperlukan saat kita akan mendaftarkan diri di rumah sakit luar negeri, dan untuk apakah ada syarat terkait
sertifikasi dalam bahasa. Terima kasih. Oh ya. Ya, tadi sebenarnya sudah di ini ya, di-spill sedikit ya, mungkin perlu diperjelas lagi Mbak Herlina ya terkait dengan data-data mungkin dokumen ya yang dimaksud ya, dokumen yang dipersiapkan untuk di luar negeri, apakah ijazahnya, legalisirnya harus sampai di KBRI dan sebagainya seperti itu. Karena beberapa kali saya kalau mendaftarkan kuliah di luar negeri ada dokumen-dokumen yang rigid yang perlu kita siapkan, misalnya tadi dokumen harus dilegalisasi di mana KBRI atau di mana seperti itu. Kalau kerja di luar negeri misalnya di US bagaimana? Oke, baik. Jadi selama ini saya itu tidak pernah untuk legalisir dokumen di KJRI. Untuk waktu pertama kali pergi ke bekerja di Amerika, pas itu dokumen saya mungkin lain ya. Dulu diterbitkan langsung dari Departemen Kesehatan. Sudah itu diterjemah apa namanya itu, yang terjemah Terjemah bahasa Inggris tersumpah? certified ya. Iya. Sword translation ya? Bukan? Sword translation, Iya. ya betul. Seperti itu, dokumen semua dalam bahasa Inggris. Yang jelas ijazah, transkrip gitu ya, sertifikat. Ijazah semua translate, tapi menurut Universitas Unima sudah mengeluarkan ijazah dalam bahasa Inggris ya? Iya, kayaknya bilingual ya Bu Ida ya, sudah dua bahasa ya? Request. Oh, by request. Jadi bisa diterbitkan. Saya rasa tidak perlu penerjemah tersumpah kalau misalnya lembaga yang mengeluarkan. Ya, betul. Jadi Jadi aman. nanti di Amerika itu ada lembaga third party yang akan mengecek keabsahan dari dokumen itu. Kita bayar third party atas permintaan dari Board of Nursing. Jadi Board of Nursing itu yang badan nasional yang mengurus untuk register nurse. Mereka itu minta, oke, kamu harus bayar third party, pihak ketiga untuk mengecek keabsahannya gitu. Jadi mereka itu akan mengirim data-data semuanya ke Universitas Muhammadiyah Semarang. Universitas Muhammadiyah Semarang akan respon, oke, ini memang benar sudah asli gitu ya. Asli dari sini, lulusan tahun ini, bahwa ijazah tersebut itu sah ya, nggak ada pemalsuan sama sekali. Iya. Sorry. Seperti itu. Jadi yang pertama memang bahasa Inggris, ijazah semua harus dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Kalau untuk sertifikat seperti license tadi, apakah memang perlu lisensi kita? Kalau tadi kan harus lulus ujian nasional, ujian NLEK-nya di sana ya. Kita kan di sini juga punya namanya STR ya, surat registrasi perawat. Apakah kita juga memerlukan itu untuk mendaftar? Untuk mendaftar ke sini sepertinya tidak memerlukan STR dari Indonesia. Langsung aja kita challenge Board of Nursing Amerika, terus tes, dan kalau berhasil kita udah langsung, karena kita kan spesifik kerja di sini ke Amerika. Walaupun seperti di Amerika pun kalau kita misalnya, saya dulu kerja di Pennsylvania, license-nya itu lain gitu, bukan soalnya negara bagian lain gitu. Tapi tidak perlu exam, cukup reciprocity ya, cukup mendaftarkan diri aja, terus kita pemindahan dokumen ke negara bagian lain. Oh gitu. Gitu ya Mbak Gloria Cesar ya. Ada yang mau diklarifikasi lagi? Sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Videonya mana ini Mbak Gloria? Nggak ada videonya. Ya, ini ada salah satu pertanyaan lagi dari kolom chat. Apakah ada lembaga atau instansi yang terpercaya untuk membantu mendaftar ke luar negeri? Kalau dulu Bu Herlina mendaftarnya melalui apa? Dulu waktu pertama kali saya mendaftarnya lewat
Rumah Sakit Islam Jakarta. Oh, Sepertinya mereka J2J gitu. oh sudah J2J gitu ya. Kayaknya from government to government seperti itu. Tapi yang sekarang sepertinya banyak sekali Pak ya. Iya, yang langsung ke ini ya, langsung ke host gitu ya, Langsung host ke host gitu ya langsung ya. ya. Soalnya biasanya private hospital mereka langsung ke negara tersebut. Iya. Tapi untuk like Departemen Kesehatan UAE biasanya mereka ke Departemen Kesehatan Indonesia. Udah itu mereka akan melakukan interview, tes dan sebagainya. Jadi saat ini saya kurang paham untuk yang terakhir-terakhir itu setelah pandemik kayaknya semuanya berubah. Iya. Barangkali Ibu Mahmuda lebih mengenal Medan dari saya. Nanti gini aja kalau misalnya Bu Herlina ada update info gitu ya langsung diinformasikan ke kami gitu nggih. Siap. Kalau setahu saya kemarin update terakhir mungkin tapi tidak ke US ya, ke Jepang dan ke mana itu ke Jerman kalau nggak salah. Itu J2J. Jadi memang lewat BNP 2 TKI. Jadi Badan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia itu langsung. Jadi kalau amannya memang perlindungannya daftarnya lewat BNP 2 TKI, Mbak Alfi Ainur ya. Jadi nanti siap-siap terus update mencermati terus informasi kalau perlu add Instagramnya atau Twitternya BNP 2 TKI biasanya informasi-informasi itu dipublish lewat situ. Jadi pantau terus saja informasi-informasi kalau mau aman memang lewat BNP 2 TKI. Tapi memang sekarang masih banyak itu agen-agen nakal di Indonesia, Mbak Herlina. Jadi ya itu tadi. Jadi banyak sekali yang perlu ditakutkan. Kadang mereka menawarkan pokoknya kamu berangkat dulu misalnya. Baik kebanyakan yang di Taiwan seperti itu soalnya. Berangkat dulu, tidak perlu biaya dan sebagainya, nanti gajinya dipotong sekian persen gitu langsung selama sekian tahun. Nah, itu kan nakal ya. Jadi ya kalau bisa yang seharusnya itu harus dihindari gitu ya. Karena sangat merugikan dan keamanannya pun juga tidak terjamin gitu. Kadang-kadang mereka ketika mendapatkan siksaan atau hal-hal kekerasan gitu tidak terjamin keamanannya. Jadi memang amannya memang perlu melalui BNP 2 TKI. Gitu ya, Mbak Alfi ya. Ada lagi pertanyaan lain dari mahasiswa? Silahkan, jarang-jarang loh ini. Iya. Ya. Yang dari S1, yang dari D3, dari nurse, monggo. Silakan. Tadi sudah ini ya, terlalu banyak saya tanyakan. Udah jelas semua itu ya. Terlalu banyak saya tanyakan. Baik, tidak ada? Ada enggak? Cukup sepertinya Mas Arik. Cukup ya, di tempatnya Mbak Helena juga sudah cukup malam ini, jadi mungkin Mbak Helena sudah ngantuk. Iya. Ya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, teman-teman adik-adik mahasiswa, cukup luar biasa sekali untuk hari ini ya, talkshow kita anggap sebagai talkshow gitu ya, talkshow bicara ringan, tapi isinya insya Allah luar biasa bermanfaat, kita terbuka wawasannya, terbuka pengetahuannya bagaimana liku-liku kehidupan ketika kita kerja di luar negeri, pengalaman yang didapatkan apa, kemudian benefit apapun itu yang didapatkan apa, serta tantangan, serta hal-hal yang perlu kita miliki termasuk keberanian tadi memang harus tetap kita bangun dari sekarang. Sangat luar biasa sekali diskusi kita pada kesempatan hari ini. Sekali lagi Izin kita Mas Arik, masih ada yang bertanya itu Mas Arik ada? di kolom chat. Oh iya. Sebelum saya tutup, ini ada Mbak Nita Sari ya menanyakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk kerja di luar negeri? Apakah memang ya tetap perlu ada modalnya ya Bu Henry ya? Kalau misalnya dihitung-hitung sekarang yang diperlukan apa, misalnya translate sampai tiba di sana itu kira-kira berapa Bu? Oke. Biasanya kalau kita mengikuti program akan dibantu. Dulu saya sudah lupa sekali, tapi waktu berangkat ke Amerika karena agent semua yang mengurusin, saya nggak mengeluarkan biaya apapun. Ya, jadi dari kita cukup mungkin biaya translate ada ya, biaya untuk mengajukan untuk jalan ke sini ke sana ada, tapi waktu tes
waktu tes di Amerika, perjalanan semua dibiayain, visa dibiayain. Waktu datang ke Amerika semuanya udah dipersiapkan semua. Kalau tes NCLEX tadi tuh kira-kira kisarannya berapa, Bu? Sekali tes. Sekali tes, itu semua ada di internet. Oh, ada ya? Tapi waktu saya semuanya ditanggung semua sama agent yang akan datang. Jadi waktu itu agent membiayain kita semuanya, dan kita datang pertama kali ke sini karena itu mungkin gaji saya rendah pas itu, cuman $25 per hour karena dipotong macam-macam seperti itu. But $25 an hour is luar biasa sekali sebenarnya. Udah luar biasa. Tapi itu gaji sedikit, cuman kita semuanya sudah tercover gitu. Dan for your information juga Mbak Nita Sari, kalau misalnya ini, tapi saya sekali lagi ini ya menyampaikan bahwa saya kurang begitu paham kalau di US ya. Kalau di Jepang atau di Jerman kemarin, kalau misalnya memang lewatnya BNP 2 TKI, ketika sudah dinyatakan lolos gitu ya, nanti ada pembekalan bahasa, ada pembekalan apa, itu sudah ditanggung juga oleh negara gitu, oleh BNP 2 TKI, sampai tiket keberangkatan ke pesawat, sampai apapun itu memang sudah diurusin oleh BNP 2 TKI. Jadi memang yang paling aman lewatnya yang lewat di BNP 2 TKI di Indonesia gitu, kalau mau aman, karena memang sudah tercover semua itu. Ya, siapkan diri, keberanian, ya tetap ini ya, uang saku itu perlu ya dipersiapkan. Betul. Uang saku saya dulu $700. $700 berapa rupiah? Dulu itu, tapi sekarang enggak deh. Sekarang program pemerintah itu goalnya memang bagus sekali mereka itu, kalau memang ada kerjasama antar negara. Pemerintah itu goalnya untuk menyalurkan semua surplus tenaga kesehatan yang di Indonesia ke luar negeri. Jadi saya tahu sendiri karena kemarin di-input sama KJRI LA, kemungkinan kayak mereka Menteri Kesehatan kemungkinan akan menelusuri ya, sedang survei apakah pasar di Amerika itu bagus untuk tenaga kesehatan kita. Sepertinya mereka itu Kementerian Kesehatan di Indonesia dan Departemen Tenaga Kerja, menurut saya mereka berusaha sekali program-programnya. Jadi kalau memang itu program G2G dari pemerintah, menurut saya itu paling bagus. Iya. Karena uangnya besar sekali di situ. Dan paling aman saya rasa memang lewat G2G. Paling aman, prestise dari Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja itu di situ dipertaruhkan. Jadi kalau adik-adik semua itu ikut wawancara, ikut tes, itu berhasil, itu bagus sekali, luar biasa sekali. Jangan takut gitu, tes dulu, wawancara dulu. Itu kalau memang diloloskan dari pemerintah Indonesia, mereka akan bangga sekali dan akan membantu adik-adik semua ke negara yang akan dituju, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Herlina ya. Saya rasa cukup ya. Ini ada pertanyaan Masih lagi ada tadi, tapi tadi lagi 2 tuh Pak Erik. Sebentar. Saya rasa sudah terjawab tadi Bu Yuni, yang termasuk yang bawah, termasuk shift kerja dan sebagainya. Nanti saya sudah rekam kok ini kegiatannya, jadi nanti bisa di play lagi via YouTube. Insya Allah nanti saya akan kirimkan linknya, karena yang pertanyaan yang di bawah tadi terkait shift ya, kita sudah bahas tadi ya Mbak Herlina panjang lebar di awal gitu ya. Mungkin tadi Mas Sidik baru masuk, jadi kelewat. Ini nanti bisa di play lagi ya Mas Sidik ya, untuk sistem shift di di Amerika seperti apa gitu ya. Mungkin gitu. Yang pertanyaan Mbak Ayul Farikoni dari Rumah Sakit Yarsi, Mbak. Oh ya, sebentar. Itu ya. Ayul Farikoni dari Rumah Sakit Yarsi, ternyata ada yang dari Rumah Sakit Yarsi, Mbak Herlina. Oh iya, ada yang dari Rumah Sakit Yarsi. Ini menanyakan. Yarsi itu Jakarta ya? Yarsi. Bukannya Lombok ya?
Ya, Yayasan Rumah Sakit Islam itu Jakarta bukan, Mbak Ayul? Betul, dia dari Jakarta, Bu. Oh Oke. ya, ini menanyakan ya tadi. Ada Ini mana pertanyaan ini? ya? Orangnya mana? Anon sewu Mas, saya sedang ada keluarga yang meninggal, makanya saya tidak Oh saya ya off ya ya cam. ya ya. Baik, Oke. direspon ini aja ya. Jadi menanyakan terkait dengan apakah akan lebih mudah jika nurse masuk di Nurse. Amerika lewat yayasan atau mandiri? Jadi apply sendiri atau memang lewat lembaga gitu? Apakah lebih mudah yang mana, Mbak Herlina? Oke, itu pertanyaan yang bagus sekali Bu Ayul ya. Bu Ayul, saya tahu sendiri ini merupakan pentolan DON of Rumah Sakit Yarsi. Itu catat Bu Mahmuda, Bu Oh. Meli, lulusan langsung ke Bu Ayul. Jadi Terima kasih Bu Ayul. Sama-sama Bu, saya sebetulnya juga lulusan dari Unimus, tetapi dulu waktu Masya itu masih Allah. kita ya. Alhamdulillah, berarti ada beberapa alumni di sini ya. Matur luar biasa Bu Ayul itu sudah menjadi orang nomor 1 keperawatan di Rumah Sakit Yarsi. Jadi begini Bu Ayul, memang ada 2 ya kemungkinan kita bisa untuk bekerja di Amerika. Kalau memang ada saudara, ada teman yang bisa membantu proses secara mandiri itu mungkin akan lebih baik daripada, akan lebih cepat prosesnya daripada dengan ini kalau Bukan. mandiri, kalau dengan agent ya, agent. Cuman memang kalau mandiri itu prosesnya akan kadang-kadang meraba-raba, apakah ini visanya ini goal, apakah persyaratannya untuk ikut tes itu udah lengkap. Kalau lewat agen ya, kalau lewat agen itu atau kayak G2G itu mereka udah ada guide-nya. Jadi ada guide-nya, oke, kamu kurang ini, kamu kurang itu, seperti itu. Tapi for example, saya udah punya pengalaman di sini, saya udah tahu selah-selahnya. Oke, Bu Ayul, kamu kirim ini. Nanti saya bisa pandu dari sini prosesnya, seperti itu. Ada untung ruginya Bu Ayul, seperti itu. Tapi lebih enak mana Bu Mbak Herlina? Kalau itu bisa langsung saja ya Mas Erik, teman-teman yang berminat untuk seperti Bu Herlina bisa mungkin komunikasi langsung, enggak apa-apa ya Bu Lina ya? Bisa minta WhatsApp-nya sehingga nanti bisa diarahkan langsung. Bisa untuk cross check-nya gitu, apakah itu mungkin saya bisa bantu gitu. Jadi kalau untuk agent itu mungkin lebih terpandu juga karena mereka kan sudah bidangnya gitu. Kalau agentnya memang terpercaya gitu. Jadi memang hati-hati. Termasuk merekomendasikan agent yang recommended ya Bu Herlina ya, yang terpercaya. Terpercaya. Nah, baik di Timur Tengah maupun di Eropa, di Amerika seperti ini memang biasanya dibantu dulu semua prosesnya oleh agent dan nanti di akhir setelah kerja ada, mohon maaf, potong gaji gitu ya Mas Erik. Sehingga di tahun pertama mungkin salarinya lebih rendah karena dipotong proses-proses panjang itu. Tapi yang bersangkutan tidak mengeluarkan uang sedikit pun gitu ya Bu Lina ya. Baik. Biasanya agent seperti itu, hanya saja memang harus hati-hati dalam memilih agent karena saya tahu persis sendiri kalau di Taiwan itu memang sangat dizolimi gitu, artinya nggak cuma setahun 2 tahun dipotongnya, sampai selama dia bekerja memang potongannya terus gitu. Jadi itu memang yang perlu saya tekankan untuk memang hati-hati gitu. Tapi kalau misalnya agent-agent yang memang resmi dan memang di awal itu perjanjian sudah jelas, jadi memang saya pinjemin sekian, nanti kamu bayarnya sekian juga gitu. Jadi jangan sampai pemotongan itu kemudian selama dia bekerja kontrak 5 tahun, kemudian potongannya terus gitu kan. Itu yang sekarang dialami teman-teman TKI, TKW di sana, di Taiwan gitu. Memang beliau-beliaunya memang tidak profesional ya, artinya memang care worker gitu ya. Tetapi itu kan tetap aja zalim gitu ya. Gitu. Jadi artinya memang harus hati-hati untuk pemilihan agent. Gitu. Kasihan. Gitu ya Mbak Ayu ya, tadi ya yang menanyakan Bu Ayu ya. Itu nggih, saya rasa bercerita. Gimana? Sedikit cerita Mas Nggih, monggo. Mbak Herli. Kita itu satu kamar dulu. Oh. Akbar.
Iya, jadi Silakan Mbak Ayul. J, itu satu Silakan kampus sharing. dengan suatu visi misi yang memang agak high untuk umur kita yang masih berapa Yelin 19 tahun. Kita bercerita bahwa Mbak Lina itu dari dulu memang saya harus ke luar negeri gitu. Oh ya, oke. Benar. Kalau saya tidak keluar negeri Lilin, tetapi insya Allah saya akan menjadi orang besar juga. Wah, kita bercita-citanya seperti itu. Jadi kita masuk Unimus, dulu belum Unimus ya Lin ya, masih Romani, Akper, Muhammadiyah Semarang. yang kita punya semangat masing-masing dalam pendidikan yang saya tahu Lina orang hebat. Jadi saya tahu juga pasti Lina akan menjadi orang besar juga gitu. Jadi yang memang pintar Bu, Mas. Ya terbukti ya Bu Ayu ya sampai sekarang ya. Iya. Jadi di situ memang titip buat adik-adik juga bahwa kita harus mempunyai suatu motivasi yang tinggi dalam mencapai cita-cita, terutama dalam pendidikan. Kita harus yakin bahwa oh ya, ini pilihan kita, pilihan yang harus kita pilih dan kita harus menjalani dengan konsekuen. Seperti itu, Mas. Iya, terima kasih Bu Ayu. Ini reunian ya ceritanya ya berarti ya. Flashback Mbak Ayul lagi. juga alumni Akper Muhammadiyah Semarang nih Mbak Ayul. Tahun pinten toh? Oh, adik kelasnya jauh. Aduh, kita udah tua Bu Ayul. Iya. Jadi kalau memang itu Mbak Ayul bisa itu kan untuk adik-adik Universitas dari Unimus yang untuk barangkali ada rekrutmen Mbak Ayul di Yarsi J, nanti bisa datang ke sini atau ada informasi J. Ada yang namanya Andri ya. Sekarang posisi memang saya jujur agak spesial untuk anak-anak dari Unimus. Jadi saya tempatkan di IT. Saya Mas memang Andri ya, Andri dari Lampung ya Mbak? JNJ, betul Bu. J. Saya memang kalau memang ada dari Unimus, saya akan prioritaskan ke tempat yang spesialistik. Jadi saya tidak akan tempat-tempat yang biasa. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Ayu atas kehadirannya. Ini tahu informasi sekarang Mbak Herlina hadir di sini dari mana? Mbak Ayu. Kita keep in touch, Mas. Jadi kita selalu bertelepon, Kak, bila ada sesuatu kita ya rengang-rengangnya orang Amerika dan orang Pamulang. Saya di Pamulang Ciput. Masya Allah. Ada WA group untuk antara Mbak Ayu, saya dan satu director of nursing di sini. Kita selalu membahas tentang sistem pembahasannya gimana Bu Ayu ya, tentang keperawatan gitu, bincang-bincang kecil tentang keperawatan antara Amerika sama Indonesia, Jakarta terutama di Yarsi seperti itu. Jadi kalau ada jadi kita rumah sakit kita juga udah IMR pakai RISE. Jadi jadi medical record itu ya. Ya betul. Electronic medical record. Jadi semuanya sudah pakai computerized. Ya, luar biasa. Mungkin besok gantian ya Bu Yuni ya. Bu Ainul ini gantian Bu Ayul ya. Mungkin diberikan topik apa begitu untuk bisa memberikan betul. Sharing session pengalaman terkait. Nanti gitu. Bisa offline ya Bu Ayul. Dan sewu ini Bu, saya sedang agak berduka, jadi saya memang agak ini bule saya kebetulan meninggal di Bandung, jadi saya memang Mbak Dina udah bilang maaf saya off cam ya gitu, padahal saya sebetulnya proud banget sama Lina, proud of you Lin. Semangat sehat selalu. We are proud of you too. Baik. Ya, terbangun. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini ya Bu Yuni ya, Bu Mahmudah dan Mbak Herlina ya, karena waktunya sudah mau menunjukkan pukul 12, sudah masuk waktu zuhur. Terima kasih sekali lagi buat Miss Herlina atas waktu dan kesempatannya sharing sessionnya untuk ilmu atau pengalaman yang luar biasa. Kita belajar banyak dan saya jadi punya satu quote yang mungkin bukan quote ya, istilahnya satu kalimat yang ini ya, jadi memang dare to dream itu memang perlu ya Mbak Herlina ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa ketika masa muda
punya cita-cita yang mungkin di masa itu sangat sangat berlebihan atau too much gitu ya. Tapi insya Allah itu kan sebuah perkataan ya. Kalau perkataan insya Allah Allah dengar, kemudian malaikat pencatat, semesta mengamini dan jadilah yang Amin. sekarang ini. Bu Herlina. Jadi kita memang perlu juga untuk to be braveness gitu ya, braveness, berani, mimpi sebanyak-banyaknya, terserah nanti biarkan alam yang akan mewujudkan, membantu merealisasikannya gitu. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pembicara kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto sebentar ya untuk dokumentasi bareng-bareng. Iya. Sebentar. On kamera adik-adik, Ini teman-teman, caranya untuk gimana? Sebentar. mau diambil gambarnya biar kelihatan semua. Sebentar. Berarti ini saya ambil. Oke. Ini ada berapa halaman? Ada 7 halaman. Jadi on semua ya. Siap? 1, 2, 3. Ya, halaman berikutnya. 1, 2, 3. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Ini sekalian ngabsen saya. Iya betul. Ini sudah pada keluar ini. Banyak sekali ternyata yang hadir ya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Herlina ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, sukses selalu, apapun yang menjadi cita-citanya, menjadi kegiatannya di sana dipermudah, dilancarkan. Jika nanti kita undang lagi untuk memberikan wejangan atau memberikan sharing pengalaman lagi, jangan kapok ya Mbak Herlina, tetap selalu untuk Unimus ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan atau sharing session pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Terima kasih Mbak Herlina. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Mbak Herlina. Terima kasih Mbak Herlina. Selamat beristirahat. Terima kasih Mas Salam Ari. untuk keluarga. Sehat selalu ya, Lin. Maturnuwun, Mbak Muda. Sehat selalu. Yuk. Kapan balik? Nah kan. Pinter ya. Mulai. Ya wis, japri. Oke.